Kepala saya mendadak pusing. Jadi udah dengerin guru ini pusing ini. Nah, karena memang dulu saya terjebak di urusan hilirnya. Gak selesai-selesai. Jadi sekarang saya fokus di urusan hulunya. Karena ternyata hulunya ini yang menurut saya harus kita selesaikan. Jadi ketika daerah mulai bersemangat mengalokasikan anggaran untuk menambah formasi, ada aturan baru, nggak boleh belanja pegawai lebih dari 30%. Nah, sudah semangat nih, gubernur, bupati, wali kota udah semangat, sudah terprovokasi lah dengan perjuangan kita semua ini, tiba-tiba kemudian itu. Jadi begitu juga dulu ketika daerah kepingin dilibatkan agar proses pengadministrasian itu dilibatkan. Yang terjadi tadi laporan dari Tulungagung itu, karena mereka merasa mengadministrasi, akhirnya kemudian mereka merasa bisa membantu. Nah sekarang untungnya Prof. Nunu udah paham, akhirnya ditarik lagi, nggak dikasih ruang lagi daerah untuk mengadministrasikan. Nah ini problem hulu semua. Karena itu kami barusan bersama dengan Kemenq di Banggar, di laporan panja kebijakan transfer ke daerah, kita sudah menyampaikan kebijakan DAU itu harus melibatkan Kemenpan RB dan BKN untuk mengetahui perlu tidaknya tambahan DAU untuk mendukung pengangkatan ASN termasuk P3K. Nah ini barusan kita putus tadi dengan Kemenq. Karena tadi katanya Prof. Janul Maliki, kita doakan beliau jadi menterinya lah. Karena koalisi dengan Pak Prabowo ini. Potongan sudah, kacamata sudah, tinggal tukang jahitnya yang belum. Ya. Jadi ini problem hulunya kita ingin selesaikan. Termasuk kami baru tahu ternyata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tidak memiliki kewenangan apapun untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 600 triliun. Padahal PP-nya ada, PP 18 tahun 2022. Setiap kali mau membuat aturan teknisnya dipeto oleh Kementerian Keuangan. Dan ini kemudian saya minta tolong BPKRI dan sudah ada hasilnya. Hasil audit kinerjanya adalah meminta Kemenq membantu Kemendikbud untuk menyelesaikan, mengeluarkan undang-undang aturan teknisnya. Nah ini sudah, saya akhirnya ke teman saya auditor eselon 1 di BPKRI untuk membuat audit dan sudah dilakukan audit kinerja. Nah sehingga sekarang Menteri Pendidikan punya standing untuk meminta agar 665 triliun itu memang untuk kepentingan pendidikan. Makanya kemudian kami tangkap di Komisi 10, kita buat namanya panja pembiayaan pendidikan. Nah ini hal yang kami lakukan dari beberapa yang sudah menjadi problem kita semuanya. Karena apa? Karena memang kenapa berlarut-larut, saudara sekalian yang saya hormati, kalau saya merasa memang Menteri kita, Pak Nadiem Anwar Makarim, tidak sehati sama kita. Makanya saya selalu bilang, jadilah orang tua yang baik, Mas Menteri. Jadilah sebagai orang tua yang tetap mengaku anak-anaknya. Tapi Mas Menteri kita tidak menjadi orang tua yang baik. Karena itu memang boleh kita statement di sini. Prof. Nunu sendirian. Berjuang bersama kita semuanya. Makanya saya kalau kita ketemu Prof. Nunu, yang sabar Prof. Ayo kita berjuang bareng-bareng. Dan menurut saya, tadi sudah disampaikan oleh teman-teman, secara perlahan sudah mulai ada jalan untuk ke arah sana. Makanya kami secara politik sampai hari ini belum mengizinkan, belum setuju adanya pembukaan ASN baru guru P3K sampai ini selesai dulu. Nah itu belum ada. Jadi ini sudah ada kita. Ya itu sudah kita putuskan di sini. Jadi kalau dia mau mengangkat P3K guru yang baru, maka harus lapor dulu ke Komisi 10. Kami belum merubah keputusan itu. Nah, jadi mudah-mudahan panja pembiayaan pendidikan selesai di
bulan September sebelum periode yang akan datang, sehingga kita masih punya waktu kurang lebih 3 bulan untuk menyelesaikan sesuai dengan janji kita semuanya. Saya pikir itu pimpinan. Jadi meng-highlight apa yang sudah disampaikan teman-teman, sekaligus standing perjuangan kita bersama. Memang saya dan teman-teman mulai mencoba untuk di hulunya, karena semua ini hulunya kan gitu. Karena ini kan kemarin ini kesimpulan kami, kebijakan 1 juta ASN P3K guru itu sangat politis. Belum disiapkan administrasinya, belum disiapkan kerjasama antar KL-nya. Di tengah perjalanan baru terjadi seperti tadi misalnya. Perjanjiannya awal, angkatan pertama, angkatan kedua, hanya negeri saja yang boleh daftar. Nah, ternyata mulai angkatan pertama swasta sudah boleh daftar. Ini di luar kesepakatan gitu loh. Walaupun Mas Menteri menyatakan ya kita nggak bisa, ini hak semua orang. Oke, itu nggak ada masalah. Cuma kan akhirnya teman-teman merasa diadu. Tadi misalnya yang diangkat yang negeri saja, yang swasta nggak diangkat. Ini kan seperti diadu gitu loh. Nah, ini semua kita catat, kemudian kita selalu mencari jalan untuk bagaimana menyelesaikan semua ini, dan mudah-mudahan 2024 ini sebagaimana catatan-catatan kita semua selama ini, kita bisa menyelesaikan sisa persoalan yang ada, sehingga kemudian semuanya bisa kita berikan kepastian secara hukum, secara administratif, termasuk juga hak-haknya, karena memang selama ini daerah merasa ya. Apalagi kemarin kita dapat dari Kemendagri ada 60% dari anggaran pendidikan itu kalimatnya untuk apa Pak? Untuk pagar yang diperkirakan. Kalimatnya begitu, diperkirakan, kan luar biasa ini. Ya kira-kiranya kepala daerah kira-kira apa kan nggak tahu kita. Jangan-jangan beli pohon itu diperkirakan untuk pendidikan kan gitu. Nah, ini juga kita selesaikan. Jadi hulunya kita selesaikan semua satu persatu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan menjawab problem baik secara administratif maupun secara anggaran. Begitu pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.